Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sparta dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang foreign exchange risk atau risiko valuta asing. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nadia Syahda Farinka dengan NIM 2020 1211040 dan saya sendiri Novala Saripanegara dengan NIM 2020 1211048 dan ada Resnandia Norman Hidayat dengan NIM 2020 1211064 dan ada Fadil Muharram dengan NIM 2020 1111072. Next. Yang pertama itu kita ada perkenalan tentang bab foreign exchange risk ini. Next. Globalisasi industri jasa keuangan Amerika Serikat berarti bahwa lembaga keuangan semakin terpapar resiko valuta asing atau foreign exchange. Resiko nilai tukar dapat terjadi sebagai akibat dari perdagangan mata uang asing, membuat pinjaman mata uang asing seperti pinjaman dalam pound kepada korporasi, membeli sekuritas yang diterbitkan di luar negeri, atau obligasi berdenominasi pound Inggris atau obligasi euro pemerintah Jerman, atau menerbitkan utang berdenominasi mata uang asing seperti sertifikat deposito dalam bentuk pound sterling sebagai sumber dana. Risiko ekstrim dari FX dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015 ketika bank, broker, dan investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah lonjakan tak terduga Swiss franc mengguncang pasar valuta asing. Swiss franc melonjak hampir 30% terhadap euro dan 8% terhadap dolar dalam beberapa menit setelah keputusan Bank Nasional Swiss untuk menghentikan pembatasan nilai franc terhadap euro. Globalisasi industri jasa keuangan AS berarti bahwa lembaga keuangan semakin terpapar risiko valuta asing atau FX. Next. Risiko nilai tukar dapat terjadi sebagai akibat dari perdagangan mata uang asing membuat pinjaman mata uang asing, membeli sekuritas yang diterbitkan di luar negeri, atau menerbitkan utang berdenominasi mata uang asing sebagai sumber dana. Risiko ekstrim FX dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015 ketika bank, broker, dan investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah lonjakan tak terduga franc Swiss mengguncang pasar valuta asing. Franc Swiss melonjak hampir 30% terhadap euro dan 18% terhadap dolar dalam beberapa menit setelah keputusan Bank Nasional Swiss untuk menghentikan pembatasan nilai franc terhadap euro. Next. Citigroup dan Deutsche Bank masing-masing kehilangan sekitar 150 juta US dollar karena apresiasi dari Swiss franc. Barclays memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar. FXCM Incorporate, broker valuta asing retail utama di Amerika Serikat, mengalami kerugian terbesar dan harus diselamatkan dengan dana darurat sebesar 300 juta US dollar dari perusahaan investasi Lucadia National Corporation. Secara umum, pada tahun 2015, penguatan dolar mengurangi keuntungan bagi perusahaan yang aktif secara internasional. Misalnya IBM mengalami penurunan pendapatan sebesar 5% karena tren valuta asing. Demikian pula perusahaan seperti Coca-Cola yang sebagian besar penjualannya berasal dari luar Amerika Serikat. Bab ini melihat bagaimana lembaga keuangan mengevaluasi dan mengukur risiko yang dihadapi ketika aset dan kewajiban mereka didenominasi dalam mata uang asing maupun dalam negeri dan ketika mereka mengambil posisi utama sebagai pedagang di pasar mata uang asing spot dan forward. Next. Nah, learning objektif kedua adalah foreign exchange rates and transaction. Next. Foreign exchange rate atau nilai tukar mata uang asing adalah harga di mana satu mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat, dapat ditukar dengan mata uang lain, seperti Swiss franc. Tabel 13.1 mencantumkan nilai tukar antara dolar AS dan mata uang lainnya pada poin 4 PM waktu standar timur pada 15 Juni 2015. Kurs FX dicantumkan dalam dua cara. Dolar AS diterima untuk satu unit mata uang asing yang ditukar atau direct quote
dalam US dollar atau USD 1 dolar, dan mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar AS yang dipertukarkan atau indirect quote per US dollar. Misalnya nilai tukar dolar Amerika Serikat untuk dolar Kanada atau Canadian dollar pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 0,8113 per US dollar, atau 0,8113 US dollar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. Sebaliknya, nilai tukar dolar Kanada untuk dolar AS adalah 1,2327 per Canadian dollar, atau 1,2327 dolar Kanada dapat diterima untuk setiap dolar AS yang dipertukarkan. Next. Ada dua tipe dasar kurs valuta asing dan transaksi valuta asing. Tanggal penyelesaian spot dan tanggal penyelesaian forward. Spot transaksi valuta asing melibatkan penyelesaian segera atau pertukaran mata uang pada nilai tukar saat ini atau spot. Akan dijelaskan di gambar 13-1. Next. Nah, ini gambar 13-1, spot versus forward foreign exchange transaction. Jadi kalau misalnya dia spot foreign exchange transaction itu, dia penyelesaiannya itu pada saat itu juga. Jadi misalnya dia melakukan transaksi di 1 Januari, dia akan membayar exchange rate agree atau paid between buyer and seller. Jadi yang sudah disetujui ditambah dengan mata uang yang diantarkan oleh penjual ke pembeli. Kalau misalnya forward itu dia biasanya exchange rate-nya itu disepakatin di awal, lalu nanti penyelesaiannya atau pembelinya akan membayar 3 bulan kemudian, seperti contoh yang ada di gambar. Next. Transaksi spot bisa dilakukan melalui bagian devisa bank umum atau pedagang valuta asing bukan bank. Misalnya, seorang investor Amerika Serikat yang ingin membeli pound Inggris melalui bank lokal pada tanggal 15 Juni tahun 2015. Pada dasarnya meminta dolar ditransfer dari rekening banknya ke rekening dolar penjual pound dengan kurs 1 dolar itu 0,6409 per pound atau 1,5602 per pound. Secara bersamaan, pound ditransfer dari rekening penjual ke rekening yang ditunjuk oleh investor Amerika Serikat. Jika nilai dolar terdepresiasi relatif terhadap pound, misalnya 1 dolar itu 0,6328 pound, nilai investasi pound jika dikonversi kembali menjadi dolar AS akan meningkat. Jika nilai dolar naik relatif terhadap pound, nilai investasi pound juga akan meningkat. Next. Nah, nilai tukar yang tercantum dalam gambar 13.1 tadi, semuanya itu melibatkan pertukaran dolar AS untuk mata uang asing atau sebaliknya. Secara historis, pertukaran sejumlah uang ke dalam mata uang yang berbeda mengharuskan seorang pedagang untuk terlebih dahulu mengubah uang menjadi dolar AS, kemudian mengubahnya menjadi mata uang yang diinginkan. Baru-baru ini, perdagangan lintas mata uang memungkinkan pedagang mata uang melewati langkah awal konversi ke dolar AS ini. Perdagangan lintas mata uang adalah sepasang mata uang yang diperdagangkan di pasar falas yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat. Misalnya, perdagangan lintas pertukaran Great Britain Pound Sterling atau Japanese Yen dibuat untuk memungkinkan individu di Inggris Raya dan Jepang yang ingin mengonversi uang mereka ke mata uang lain untuk melakukannya tanpa harus menanggung biaya karena harus terlebih dahulu mengonversi ke dolar Amerika Serikat. Next. Apresiasi mata uang suatu negara atau kenaikan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya. Berarti bahwa barang-barang negara tersebut lebih mahal untuk pembeli asing dan barang-barang asing lebih murah untuk penjual asing. Semuanya itu konstan atau pasti. Jadi, ketika mata uang satu negara terapresiasi, produsen dalam negeri merasa lebih sulit untuk menjual barang mereka ke luar negeri. Dan produsen asing merasa lebih mudah untuk menjual barang mereka ke pembeli domestik. Sebaliknya, depresiasi mata uang suatu negara atau penurunan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya berarti barang negara tersebut menjadi lebih murah untuk pembeli asing dan barang asing menjadi lebih mahal untuk penjual asing. Next.
Ini ada contoh 13.1 menghitung efek dari apresiasi atau depresiasi dari relatif Amerika Serikat ke mata uang asing. Pada tanggal 15 Mei 2015, nilai tukar dolar AS untuk pound Inggris adalah 1,5528. Sekarang tanggal 15 Juni 2015, Big Enclave buatan AS berharga 55.000 US dollar selama periode tersebut. Apakah nilai dolar AS itu terapresiasi atau terdepresiasi relatif terhadap pound? Apakah lebih murah atau lebih mahal bagi warga negara Inggris untuk membeli mobil tersebut? Nilai tukar pound Inggris untuk dolar AS pada 15 Juni 2015 adalah 1,5602. Dolar Amerika Serikat itu telah terdepresiasi nilainya relatif terhadap pound. Harga beli pada 15 Mei itu, warga Inggris membutuhkan 55.000 US dollar dibagi dengan 1,5528 sama dengan 35.420 pound sterling untuk membeli mobil tersebut. Harga beli pada 15 Juni, warga negara Inggris itu membutuhkan 55.000 US dollar dibagi dengan 1,5602, hasilnya itu 35.252 pound sterling untuk membeli mobilnya. Karena dolar terdepresiasi relatif terhadap pound Inggris, mobil buatan AS menjadi lebih murah untuk dibeli oleh warga Inggris. Keuntungan dari menunggu atau dari depresiasi dolar AS relatif terhadap pound adalah 168, hasil dari selisih 35.420 dikurang 35.252. Next. Nah, ini ada figur 13.2 exchange rate of US dollar with various foreign currency. Ini ada beberapa mata uang asing seperti euro, pound sterling Inggris, Canadian dollar, dan Swiss franc. Next. Nah, gambar 13.2 tadi menunjukkan pola nilai tukar antara dolar AS dan beberapa mata uang asing dari tahun 2003 hingga Juni 2015. Perhatikan perubahan yang signifikan dalam nilai tukar mata uang asing relatif terhadap dolar AS selama krisis keuangan antara September 2008 dan pertengahan 2010. Nilai tukar melewati 3 tren. Selama fase pertama dari September 2008 hingga Maret 2009, dolar AS itu terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing karena investor mencari tempat berlindung yang aman di sekuritas Treasury AS. Selama fase kedua, dari Maret 2009 hingga November 2009, sebagian besar apresiasi dolar relatif terhadap mata uang asing dibalik karena kepercayaan dunia telah kembali. Next. Antara November 2009 dan Juni 2010 melanjutkan dolar terapresiasi relatif terhadap euro di tengah kekhawatiran tentang euro karena masalah di berbagai Uni Eropa seperti Portugal, Irlandia, Islandia, Yunani, dan Spanyol yang disebut PIIGS. Dari Juni 2010 hingga Agustus 2011, kekhawatiran tentang Eropa agak mereda. Dan pemerintah AS berjuang untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan peningkatan plafon utang nasional yang akan memungkinkan negara untuk menghindari potensi gagal bayar atas utang negara Amerika Serikat. Dolar terdepresiasi terhadap banyak mata uang asing hingga kenaikan pagu utang disahkan pada 2 Agustus tahun 2011. Meskipun peringkat utang AS diturunkan oleh Standard & Poor's pada 5 Agustus 2011, akibat ketidakmampuan Kongres Amerika Serikat untuk bekerja dalam menstabilkan situasi defisit utang Amerika Serikat dalam jangka panjang. Next. Selain depresiasi dolar dalam waktu singkat pada akhir tahun 2014 ketika Bank Sentral Eropa secara tak terduga memangkas suku bunga utamanya dalam upaya untuk mengatasi kemerosotan ekonomi negara yang terus berlanjut, dolar terus menguat relatif terhadap mata uang asing hingga tahun 2015. Catatan juga penurunan nilai terhadap Swiss franc relatif terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari 2015. Seperti disebutkan dalam pengantar bab ini, Bank Nasional Swiss mengizinkan Swiss franc untuk mulai mengambang relatif terhadap euro pada Januari 2015. Penurunan ini relatif berumur pendek dalam pengaruhnya terhadap nilai tukar Swiss franc per USD. Namun, karena pada bulan Februari nilai tukar kembali ke level pra-Januari.
Next. Transaksi forward valuta asing adalah pertukaran mata uang pada kurs tertentu yang diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan, seperti yang diilustrasikan tadi pada gambar 13.1 yang sudah saya jelaskan. Contohnya adalah perjanjian hari ini pada waktu 0 untuk menukar dolar dengan pound pada kurs forward tertentu 3 bulan di masa depan. Kontrak berjangka biasanya ditulis untuk periode 1, 3, atau 6 bulan, tetapi dalam praktiknya kontrak tersebut dapat ditulis dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, dari tabel 13.1 tadi, kurs spot dolar AS itu terhadap euro pada 15 Juni 2015 adalah 1,1285. Atau kurs spot euro untuk dolar AS adalah 0,8862. Sedangkan kurs forward 1 bulan adalah 1,1289. Dengan demikian, seorang investor dapat mengonversi 250.000 US dollarnya menjadi euro di pasar valuta asing spot dengan kurs 0,8862 kalau misalnya dia menggunakan spot euro per dolar dan membeli kontrak berjangka 1 bulan untuk mengubah euro menjadi dolar. Berarti tinggal dikali dengan 0,8862, hasilnya 221.550 euro pada 15 Juni 2015. Pada akhir bulan, investor akan mengonversi 221 ribunya itu ke dolar dengan kurs forward 1,1289 per euro, atau jika dijumlah itu hasilnya 250.108 euro. Next. Misalnya ini ada source of foreign exchange risk exposure. Bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing. Dengan bank pusat, uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko luar negerinya. Tabel 13.2 menunjukkan nilai dolar yang beredar dari aset dan liabilitas luar negeri bank-bank Amerika Serikat untuk periode dari tahun 94 hingga Maret 2015. Angka 2015 untuk aset asing adalah sebesar 432,5 miliar US dollar dengan liabilitas luar negeri sebesar 278 miliar US dollar. Seperti yang Anda lihat, kewajiban dan aset mata uang asing tumbuh hingga tahun 97 dan kemudian turun dari tahun 98 hingga tahun 2000. Next. Ini ada tabel 13.2 liabilities to and asset from foreigners reported by banks in the United States payable in foreign currency. Nah, itu bank liabilities-nya dari tahun 94 hingga 2015 dan ada bank asetnya dari tahun 94 hingga 2015. Next. Bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko luar negerinya. Tabel 13.2 tadi itu sudah menunjukkan nilai dolar yang beredar dari aset dan liabilitas luar negeri bank-bank AS untuk periode tahun 94 hingga Maret 2015. Next. Ada tabel 13.3 monthly US bank position in foreign currency and foreign asset and liabilities bulan Maret tahun 2015. Karena di sini currency-nya itu ada Canadian dollar, Japanese yen, Swiss franc, British pounds, dan euro. Ini ada angka-angkanya dan ada FX yang dibeli, FX yang dijual, dan ada net position tiap currency-nya. Next. Tabel 13.3 tadi memberikan kategori posisi atau investasi mata uang asing dari semua bank Amerika Serikat dalam mata uang utama per Juni 2015. Kolom 1 dan 2 itu mengacu pada aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki di portofolio di bank-bank Amerika Serikat.
Sedangkan kolom 3 dan 4 merujuk pada perdagangan di pasar valuta asing atau pasar spot untuk FX dan forward untuk FX, di mana kontrak dibeli posisi long dan dijual posisi short dalam setiap mata uang utama. Perdagangan mata uang asing mendominasi investasi portofolio langsung. Meskipun posisi perdagangan agregat terlihat sangat besar, misalnya bank-bank Amerika Serikat membeli 2.077,24 miliar pound sterling miliar, posisi eksposur keseluruhan atau bersih mereka bisa relatif lebih kecil. Misalnya posisi bersihnya dalam pound adalah minus 162 juta pound sterling. Next. Exposure FX keseluruhan lembaga keuangan dalam mata uang tertentu dapat diukur dengan bersih posisi exposure atau net position yang diukur dalam mata uang lokal dan dilaporkan dalam kolom 5 dalam tabel 13.3 tadi. Dengan rumus net exposure I itu adalah currency-nya sama dengan FX asset dikurang FX liability setiap currency-nya ditambah FX yang dibeli dan dikurang FX yang dijual dari tiap currency sama dengan net foreign asset ditambah net FX yang dibeli. Next. Sudah jelas bahwa lembaga keuangan dapat mencocokkan aset mata uang asingnya dengan kewajibannya dalam mata uang tertentu dan mencocokkan pembelian dan penjualan dalam buku perdagangannya dalam mata uang asing tersebut untuk mengurangi eksposur bersih valuta asingnya menjadi nol dan dengan demikian menghindari resiko FX. Itu juga bisa mengimbangi ketidakseimbangan dalam portofolio aset kewajiban asingnya dengan ketidakseimbangan yang berlawanan dalam buku perdagangannya sehingga posisi eksposur bersihnya itu dalam mata uang itu akan menjadi nol. Selanjutnya, perusahaan induk keuangan dapat mengumpulkan lebih banyak exposure valuta asing mereka. Perusahaan induk keuangan mungkin memiliki bank komersial, perusahaan asuransi, dan dana pensiun semuanya di bawah satu payung yang memungkinkan mereka mengurangi paparan valuta asing bersih di semua unit. Misalnya, pada bulan Maret 2015, JP Morgan Chase menahan lebih dari 25,7 miliar US dollar sekuritas derivatif valuta asing dari neraca. Next. Nah, ini ada foreign exchange rate volatility and FX exposure. Kita dapat mengukur potensi ukuran exposure FX lembaga keuangan dengan menganalisis aset, kewajiban, dan ketidaksesuaian perdagangan mata uang pada neraca dan volatilitas yang mendasari pergerakan nilai tukar. Secara khusus, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Dollar loss atau gain in currency sama dengan net exposure in foreign currency mata uang diukur dalam US dollar dikali shock atau volatility-nya perubahan harganya menjadi dolar dibagi dengan foreign currency yang mau ditukar. Semakin besar exposure bersih lembaga keuangan dalam mata uang asing dan semakin besar volatilitas nilai tukar mata uang asing, maka semakin besar juga potensi kerugian dolar atau keuntungan pendapatan lembaga keuangan. Next. Seperti yang akan kita bahas lebih detail nanti di bab ini, penyebab mendasar volatilitas FX mencerminkan fluktuasi permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. Artinya, secara konseptual, nilai tukar FX seperti harga barang apapun dan akan terapresiasi nilainya relatif terhadap mata uang lain saat permintaan tinggi atau penawaran rendah dan akan terdepresiasi nilainya saat permintaan rendah atau penawaran tinggi. Misalnya, selama musim panas 2011, ketika besarnya krisis Eropa menjadi jelas, dan Amerika Serikat bergulat dengan gagal bayar utang yang menjulang, Swiss adalah salah satu dari sedikit negara dengan sistem keuangan yang aman dan kuat, serta kondisi fiskal yang aman. Investor membeli franc Swiss sebagai mata uang safe haven. Pembelian tersebut menyebabkan apresiasi mata uang yang besar. Dari September 2010 hingga September 2011, Swiss franc diapresiasi sebesar 14,8% terhadap dolar AS, 7,7% terhadap euro, dan 20,7% terhadap Japanese yen, dan 14,8% terhadap pound Inggris. Namun, di luar periode singkat ini, Amerika Serikat dipandang sebagai tempat berlindung yang aman
karena Eropa terus menghadapi tantangan ekonomi. Seperti yang terlihat pada gambar 13-2, nilai dolar AS telah terapresiasi relatif terhadap mata uang lainnya hampir sepanjang tahun 2010-an. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resnandia. Selanjutnya adalah foreign currency trading. Bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing. Dengan bank pusat besar seperti Citigroup dan JP Morgan juga mengambil resiko signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Lihat juga bab 15 tentang resiko pasar, di mana kita melihat metode perhitungan resiko pada contohnya. Next. Itu adalah contohnya, yaitu tabel 13.2 liabilitas kepada dan aset dari orang asing yang dilaporkan oleh bank di Amerika Serikat, hutang dalam mata uang asing dalam jutaan dolar akhir periode. Dicontoh dari tahun 1994, hingga 1995, itu kewajiban bank sebesar 89.284 dan asetnya sebesar 60.689. Lalu 1995 sebesar 109,703 dan aset banknya 74.016 dan tahun-tahun berikutnya. Ini data diambil dari tahun 2015 untuk akhir Maret, di mana harta milik nasabah bank pelapor yang berkedudukan di Amerika Serikat merupakan tagihan kepada bank asing, pihak asing yang dimiliki oleh bank pelapor untuk kepentingan nasabah dalam negeri. Kontrak valuta asing, kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi resiko luar negeri. Tabel 13.2 menunjukkan nilai dolar yang beredar dari aset dan liabilitas luar negeri bank-bank AS untuk periode 1994 hingga Maret 2015. Angka 215 untuk aset asing adalah 432,5 miliar dengan liabilitas luar negeri sebesar 207,8 miliar. Seperti yang Anda lihat, kewajiban dan aset mata uang asing tumbuh hingga tahun 1997 dan kemudian turun dari tahun 1998 hingga 2000. Next. Perspektif industri, manajemen resiko valuta asing JP Morgan Chase. Aset dan kewajiban perdagangan, piutang dan hutang derivatif. Peningkatan piutang dan hutang terutama disebabkan oleh aktivitas market making yang digerakkan oleh klien di CIB. Khususnya derivatif valuta asing yang mencerminkan apresiasi dolar AS terhadap mata uang tertentu dan derivatif suku bunga sebagai akibat dari pergerakan pasar. Peningkatan ini sebagai diimbangi oleh penurunan derivatif komoditas. Lalu ada kontrak derivatif, yaitu dalam kegiatan bisnis normal, perusahaan menggunakan instrumen derivatif terulang untuk aktivitas market making derivatif. Memungkinkan klien mengelola eksposur terhadap fluktuasi suku bunga, mata uang, dan pasar lainnya. Perusahaan juga menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola kreditnya sendiri dan eksposur risiko pasar lainnya. Tabel berikut merangkum tagihan derivatif bersih untuk periode-periode disajikan. Piutang derivatif. Ini adalah contohnya 31 Maret 2015, Desember 31 2014. Di mana suku bunga sebesar 36,148, lalu Desember 33,725, lalu derivatif kredit sebesar 1.528 dan Desember 31 2014 1.838. Lalu berikutnya pertukaran asing sebesar 25.696 dan Desember 21.258. Lalu ekuitas 7.410 dan Desembernya 8.177. Komoditas 10.792 dan Desember 13.982.
Total setelah dikurangi agunan tunai sebesar 81.574. Lalu Desembernya 78.975 dan efek cair dan agunan tunai lainnya dimiliki terhadap tagihan itu sebesar 19.749 dan pada Desember 19.604. Total setelah dikurangi agunan 61.825 dan 59.371. Next. Berikut adalah jumlah perhitungan VSR-nya. Resiko pasar, potensi perubahan yang merugikan dalam nilai aset dan kewajiban perusahaan akibat perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar mata uang asing, harga ekuitas, harga komoditas, volatilitas tersirat atau spread kredit. Tabel menunjukkan hasil pengukuran VAR manajemen resiko perusahaan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Lalu, sebagaimana disajikan pada tabel di atas, rata-rata total VAR meningkat untuk 3 bulan yang terakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh CIB, terutama sebagai akibat dari exposure portofolio yang lebih tinggi pada ekuitas dan FX terhadap perubahan volatilitas. Sumbernya dari JP Morgan Chase 10Q Maret 2015. Next. Krisis keuangan di Asia dan Rusia pada tahun 1997 dan 1998 dan di Argentina pada awal 2000-an kemungkinan menjadi alasan penurunan aset dan kewajiban asing selama periode ini. Setelah periode ini bertumbuh pesat, sering pemulihan ekonomi dunia, sementara pertumbuhan klaim liabilitas dan aset pada orang asing melambat selama krisis keuangan. Levelnya tetap stabil karena FIS dipandang sebagai beberapa FI yang paling aman setelah krisis. Selanjutnya pada tahun 1994 hingga 2000, bank-bank AS memiliki lebih banyak kewajiban daripada klaim aset pada orang asing. Jadi jika dolar terdepresiasi relatif terhadap mata uang asing, lebih banyak dolar diubah menjadi mata uang asing akan dibutuhkan untuk melunasi kewajiban dan bank-bank AS akan mengalami kerugian akibat risiko valuta asing. Namun kebalikannya terjadi pada tahun 2005 hingga 2015. Berikut adalah contoh tabel 13.3 posisi bulan Bank AS dalam mata uang asing dan aset dan liabilitas asing Maret 2015 dalam mata uang denominasi. Berikut adalah tabelnya, di mana menunjukkan aktiva kewajiban FX dibeli, FX terjual, serta posisi bersih. Yang dilihat dari dolar Kanada, yen Jepang, franc Swiss, pound Inggris, dan euro. Pada tabel 13.3 memberikan kategori posisi atau investasi mata uang asing dari semua bank AS dalam mata uang utama per Juni 2015. Kolom 1 dan 2 mengacu pada aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki di portofolio di bank-bank AS. Kolom 3 dan 4 menunjukkan pada perdagangan di pasar valuta asing. Di valuta asing, di pasar spot untuk FX dan pasar maju untuk FX, di mana kontrak dibeli, posisi long dan dijual posisi short dalam setiap mata uang utama. Perdagangan mata uang asing mendominasi investasi portofolio langsung. Meskipun posisi perdagangan agregat terlihat sangat besar, misalnya bank-bank AS membeli 2.077.024 miliar, posisi eksposur keseluruhan atau bersih mereka bisa
relatif kecil. Misalnya posisi bersih dalam pounds adalah min 162 juta. Exposure FX keseluruhan FI dalam mata uang tertentu dapat diukur dengan bersih posisi paparan yang diukur dalam mata uang lokal dan dilaporkan dalam kolom 5 tabel 13.3 sebagai berikut. Exposure bersih saya dalam kurung aset FX saya dikurangi kewajiban FX lalu ditambah FX dibeli dikurangi FX dijual sama dengan aset asing bersih saya FX bersih dibeli saya. Next. Jelas FI dapat mencocokkan aset mata uang asingnya dengan kewajiban dalam mata uang tertentu dan mencocokkan pembelian dan penjualan dalam buku perdagangan dalam mata uang asing tersebut untuk mengurangi eksposur bersih valuta asingnya menjadi nol dan dengan demikian menghindari risiko FX. Itu juga bisa mengimbangi ketidakseimbangan dalam portofolio aset kewajiban asingnya dengan ketidakseimbangan yang berlawanan dalam buku perdagangannya. Sehingga posisi exposure bersihnya dalam mata uang itu akan menjadi nol. Selanjutnya perusahaan induk keuangan dapat mengumpulkan lebih banyak exposure valuta asing mereka. Perusahaan induk keuangan mungkin memiliki bank komersial, perusahaan asuransi, dan dana pensiun semuanya di bawah satu payung yang memungkinkan mereka mengurangi paparan valuta asing bersih di semua unit. Misalnya pada bulan Maret 2015, JP Morgan Chase menahan lebih dari 25,7 miliar sekuritas derivatif valuta asing dari neraca. Perhatikan pada tabel 13.3 bahwa bank-bank AS memiliki exposure FX bersih yang positif pada 3 dari 5 mata uang utama pada bulan Maret 2015. A positif posisi paparan bersih menyiratkan bahwa FIAS secara keseluruhan panjang bersih dalam mata uang, yaitu FI telah membeli lebih banyak mata uang asing daripada menjualnya dan menghadapi resiko bahwa nilai mata uang asing akan jatuh tempo. Jahat banget dah coklat lagi. Dolar AS, mata uang domestik, negatif posisi paparan bersih menyerahkan bahwa US FI adalah net short dalam mata uang asing, yaitu FI telah menjual lebih banyak mata uang asing daripada yang dibelinya dan menghadapi resiko bahwa nilai mata asing dapat naik terhadap dolar. Dengan demikian, kegagalan untuk mempertahankan posisi yang sepenuhnya seimbang dalam mata uang tertentu membuat FIAS terkena fluktuasi nilai tukar FX mata uang tersebut terhadap dolar. Memang semakin besar volatilitas nilai tukar valuta asing yang diberikan posisi eksposur bersih, semakin besar fluktuasi nilai portofolio valuta asing. Lihat bab 15 di mana kita membahas risiko pasar. Kami telah memberikan exposure FX hanya untuk Bank AS, tetapi sebagian besar LK non-bank besar juga memiliki beberapa exposure FX, baik melalui kepemilikan aset liabilitas atau perdagangan mata uang. Ukuran absolut dari exposure ini lebih kecil daripada bank-bank besar AS. Alasan untuk ini ada 3. Ukuran aset yang lebih kecil, perhatian orang yang berhati-hati, 3 dan peraturan, 4 misalnya dana pensiun AS menginvestasikan sekitar 13% dari portofolio aset mereka di sekuritas asing dan perusahaan asuransi jiwa AS umumnya memiliki kurang dari 10% aset mereka di sekuritas asing. Menariknya, kepemilikan LKAS atas aset luar negeri lebih sedikit dibandingkan LK di Jepang dan Inggris. Misalnya di Inggris, dana pensiun secara tradisional menginvestasikan lebih dari 20% dana mereka dalam aset asing. Volatilitas nilai tukar asing dan exposure FX. Dalam mengukur potensi ukuran exposure FX FI dengan menganalisis aset kewajiban dan ketidaksesuaian perdagangan, mata uang pada neraca dan volatilitas yang mendasari pergerakan nilai tukar, lihat juga bab 15 tentang resiko pasar. Secara khusus kita dapat menggunakan persamaan berikut. Kerugian dolar dibagi keuntungan dalam mata uang saya sama dengan exposure bersih dalam mata uang asing saya diukur dalam dolar AS dikali guncangan volatilitas terhadap dolar per mata uang asing
asing saya, kurs semakin besar eksposur bersih FI dalam mata uang asing dan semakin besar volatilitas nilai tukar mata uang asing, semakin besar potensi kerugian dolar atau keuntungan pendapatan FI. Volatilitas nilai tukar asing dan exposure FX dapat mengukur potensi ukuran exposure FXFI dengan menganalisis aset kewajiban dan ketidaksesuaian perdagangan mata uang pada neraca dan volatilitas yang mendasari pergerakan nilai tukar. Dia juga bab 15 tentang resiko pasar. Secara khusus, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Kerugian dolar dibagi keuntungan dalam mata uang saya sama dengan eksposur bersih dalam mata uang asing saya diukur dalam dolar AS dikali guncangan volatilitas terhadap dolar mata uang asing pendapatan FI. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil Muharram. Baik, selanjutnya keempat, foreign asset and liability position. Next. Dimensi kedua dari exposure FX hasil FI dari setiap ketidaksesuaian antara portofolio aset keuangan asing dan liabilitas keuangan asing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, FI disebut mata uang asing yang jika asetnya dalam mata uang tersebut melebihi kewajibannya, sementara itu disebut short mata uang asing jika kewajibannya dalam mata uang tersebut melebihi asetnya. Aset keuangan luar negeri mungkin termasuk obligasi berdenominasi franc Swiss, sekuritas bermata emas berdenominasi pound Inggris, atau obligasi Meksiko berdenominasi peso. Kewajiban keuangan luar negeri mungkin termasuk penerbitan CD pound Inggris atau obligasi berdenominasi yen di euro market untuk mengumpulkan dana yen. Globalisasi pasar keuangan telah menciptakan banyak kemungkinan untuk mengumpulkan dana dalam mata uang selain mata uang negara asal. Next. The return and list of foreign investment. Bagian ini membahas dimensi ekstra pengembalian dan risiko dari penambahan aset dan kewajiban mata uang asing ke portofolio LK seperti aset dan kewajiban domestik. Keuntungan atau pengembalian dihasilkan dari perbedaan antara pendapatan kontraktual dari dan biaya yang dibayarkan pada sekuritas. Akan tetapi dengan aset dan liabilitas luar negeri, keuntungan atau pengembalian juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Next. Timeline untuk pertukaran asing transaksi. A. Transaksi valuta asing tanpa lindung nilai. FI meminjamkan 100 juta untuk pound dengan harga 1,6 per dolar per 1 pound. FI menerima 62,5 pound dan kurung 1,15 untuk belas harga tanda tanya strip 1 pound. Yang B, lindung nilai transaksi valuta asing di neraca. FI menyatakan 100 juta dolar untuk pound dengan harga 1,6 dolar per 1 pound. FI menerima dari CD 100 dolar juta untuk pound seharga 1,6 dolar per 1 pound. FI menerima 62,5 pound dalam kurung 1,15 dolar seharga tanda tanya per 1 pound. FI membayar 62,5 pound dalam kurung 1,11 dengan dolar harga tanda tanya strip 1 pound. C. Transaksi valuta asing lindung nilai dengan forward. FI meminjamkan 100 juta dolar untuk pound dengan harga 1,6 dibagi 1 pound. FI menjual kontrak forward pound for dolar 1 tahun dengan kurs forward yang dinyatakan sebesar 1,55 dolar per 1 pound dengan dan nominal nilai 62,5 pound dalam kurung 1,15. FI menerima 62,5 pound dalam kurung 1,15 dari peminjam dan mengirimkan dana ke pembeli yang menerima 62,5 dikali 1,15 dikali 1,5 dijamin. Next. Alasan kerugian adalah karena depresiasi pound dari 1,60 dolar menjadi 1
$1,45 telah mengimbangi imbal hasil tinggi yang menarik pada pinjaman pound Inggris relatif terhadap pinjaman domestik AS. Jika pound malah terapresiasi atau naik nilainya terhadap dolar sepanjang tahun, katakanlah menjadi $1,70 per satu pound, maka FDIS akan menghasilkan pengembalian dolar dari pinjaman Inggris sebesar 71,875 pound dikali $1,70, hasilnya $122,188 juta, atau persentase pengembalian sebesar 22,188%. Kemudian FDIS akan menerima keuntungan ganda dari berinvestasi di Inggris. Hasil tinggi dari pinjaman domestik Inggris ditambah apresiasi pound selama periode investasi 1 tahun. Next. Risk and hedging. Karena seorang manajer tidak dapat mengetahui sebelumnya berapa nilai tukar spot pound atau dolar pada akhir tahun, ketidakseimbangan portofolio atau strategi investasi di mana FI digunakan panjang bersisa $2 juta pound atau 62,5 juta beresiko seperti yang telah kita diskusikan. Pinjaman Inggris akan menghasilkan pengembalian 22,188% jika pound terapresiasi dari $1,60 per satu pound menjadi $1,70 per satu pound, tetapi akan menghasilkan pengembalian hanya 4,22% jika pound terdepresiasi nilainya terhadap dolar menjadi $1,45 per satu pound. Pada prinsipnya, manajer FI dapat mengontrol skala exposure FX dengan lebih baik dalam dua cara utama: lindung nilai di neraca dan lindung nilai di luar neraca. Lindung nilai di neraca melibatkan perubahan dalam aset dan kewajiban di neraca untuk melindungi keuntungan FI dari risiko FX. Lindung nilai di luar neraca tidak melibatkan perubahan di neraca, melainkan melibatkan pengembalian posisi di forward atau sekuritas derivatif lainnya untuk melindungi risiko FX. Next. Multi-currency forex asset liability position. Banyak LK termasuk bank, reksadana, dan dana pensiun memegang posisi aset liabilitas multi mata uang untuk portofolio perdagangan multi currency. Diversifikasi di banyak pasar aset dan liabilitas berpotensi mengurangi risiko pengembalian portofolio dan biaya dana. Sejauh tingkat suku bunga dalam dan luar negeri atau return saham untuk ekuitas tidak bergerak secara bersamaan dari waktu ke waktu, keuntungan potensial dari diversifikasi portofolio aset liabilitas dapat mengimbangi risiko sesuai posisi aset liabilitas mata uang individual. Next. Secara teoritis, tingkat bunga nominal satu periode RI pada sekuritas pendapatan tetap di negara tertentu memiliki dua komponen utama. Pertama, tingkat bunga real mencerminkan permintaan dan penawaran sektor real yang mendasari dana dalam mata uang tersebut. Kedua, tingkat inflasi yang diharapkan mencerminkan jumlah bunga eksternal yang diminta pemberi pinjaman dari peminjam untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas erosi nilai pokok atau real dari dana yang mereka pinjamkan karena inflasi harga barangnya diharapkan sama periode peminjaman. Secara formal, RI sama dengan RRI ditambah I nominal interest rate in country, real interest rate in country yang I-nya expected on period inflation rate in country I. Next. Terdapat tabel 13.6 korelasi dengan pasar saham. Tabel 13.6 mencantumkan korelasi antara pengembalian indeks saham utama antara 2010 dan 2015, melihat korelasi antara pengembalian pasar saham asing dan pengembalian pasar saham AS. Anda dapat melihat bahwa semuanya positif. Selanjutnya, korelasi lintas pasar bervariasi dari yang tertinggi 0,8729 antara Eropa dan Inggris, yang terendah 0,2688 antara China dan Jepang. Next. Jika tabungan real dan permintaan investasi dan tekanan penawaran serta ekspektasi inflasi terkait erat atau integrasi ekonomi seluruh negara yang ada, kami berharap menemukan bahwa suku bunga nominal berkorelasi tinggi di seluruh pasar keuangan. Misalnya, jika sebagai akibat dari permintaan yang kuat akan dana investasi, suku bunga real Jerman naik, mungkin akan terjadi arus keluar modal dari negara lain ke Jerman.
Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga real dan nominal di negara lain karena pembuat kebijakan dan peminjam mencoba mengurangi besarnya arus keluar modal mereka. Di sisi lain, jika pasar modal dunia tidak terintegrasi dengan baik, deviasi bunga nominal dan real yang cukup signifikan dapat terjadi sebelum penyimbangan arus dana internasional terwujud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Syahida. Selanjutnya LO5 tentang interaction of interest rate, inflation, and exchange rate. Pada bagian ini kita melihat pengaruh inflasi di suatu negara terhadap nilai tukar mata uang asing, purchasing power parity atau PPP. Kami juga memeriksa hubungan antara suku bunga domestik dan luar negeri dan nilai tukar mata uang asing spot dan forward interest rate parity atau IRP. Yang pertama ada paritas daya beli. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan negara lain adalah tingkat inflasi relatif di masing-masing negara, yang seperti ditunjukkan di bawah berhubungan langsung dengan tingkat suku bunga relatif di negara-negara tersebut, secara khusus dengan rumus sebagai berikut. Dengan asum di mana RUS sama dengan interest rate in the United States, RS sama dengan interest rate in Switzerland, atau or another foreign currency. Terus ada IUS sama dengan inflation rate in the United States. Lalu ada IS sama dengan inflation rate in Switzerland or another foreign country. Terus ada RRUS sama dengan real rate of interest in the United States. Lalu ada RRS sama dengan real rate of interest in Switzerland. Dengan asumsi tingkat bunga real atau tingkat preferensi waktu sama di seluruh negara. Penyebaran suku bunga atau nominal antara Amerika Serikat dan Swiss mencerminkan perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara. Secara khusus, teori PPP merupakan nilai tukar antara mata uang asing, mata uang dua negara sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara itu adalah sebagai berikut yang tersedia di gambar. Jadi menurut PPP, faktor terpenting yang menentukan nilai tukar adalah fakta bahwa dalam ekonomi terbuka, perbedaan harga dan implikasinya tingkat harga berubah dengan inflasi mendorong arus perdagangan dan dengan demikian permintaan dan penawaran mata uang. Teori PPP umumnya harus diterapkan hanya untuk analisis jangka panjang. Menurut PPP, perbedaan harga dan perubahan yang dihasilkan dalam arus perdagangan dan permintaan dan penawaran mata uang pada titik tertentu akan menyamakan daya beli mata uang. Ini seringkali membutuhkan waktu beberapa tahun untuk terjadi. Selanjutnya yang kedua ada teorema paritas suku bunga. Secara umum, kurs spot dan kurs forward mata uang tertentu berbeda. Misalnya, nilai tukar spot antara pound Inggris dan dolar AS adalah 1.562 pada 15 Juni 2015, artinya 1 pound dapat ditukar pada hari itu dengan 1.562 dolar AS. Kurs forward 3 bulan antara kedua mata uang bagaimanapun adalah 1.500 pada 15 Juni 2015. Nilai tukar forward ini ditentukan oleh nilai tukar spot dan perbedaan suku bunga jangka pendek antara kedua negara. Hubungan spesifik yang 10 ini adalah versi relatif dari teorema PPP. Secara umum, kurs spot dan kurs forward untuk mata uang tertentu berbeda. Misalnya, nilai tukar
tukar spot antara pound Inggris dan dolar AS adalah 1.562 pada 15 Juni 2015. Artinya 1 pound dapat ditukarkan pada hari itu dengan 1.562 dolar AS. Kurs forward 3 bulan antara kedua mata uang asing bagaimanapun adalah 1.500 pada 15 Juni 2015. Nilai tukar forward ini ditentukan oleh nilai tukar spot dan perbedaan suku bunga jangka pendek antara kedua negara. Hubungan spesifik yang 10 ini adalah versi relatif dari teorema PPP. Menghubungkan nilai tukar spot, suku bunga jangka pendek, dan nilai tukar forward digambarkan sebagai teorema paritas tingkat bunga atau IRPT. IRPT adalah hubungan di mana spread yang didiskon antara domestik dan suku bunga luar negeri sama dengan persen rentang usia antara maju dan tempat nilai tukar. Secara intuitif, IRPT mengimplikasikan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar nilai tukar berjangka, seorang investor menyadari pengembalian yang sama baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah yang disebut hubungan tanpa arbitrase dalam arti bahwa investor tidak dapat memperoleh pengembalian bebas resiko dengan mengambil posisi penyeimbangan di pasar domestik dan luar negeri. Artinya pengembalian dolar yang dilindung nilai atas investasi asing sama dengan pengembalian investasi domestik. Kesetaraan akhir antara biaya dana dalam negeri dan pengembalian lindung nilai atas aset asing atau IRPT dapat dinyatakan sebagai gambar berikut. Misalkan dalam contoh sebelumnya, tingkat tahunan deposito berjangka AS adalah 8,1%, bukan 8%. Dalam hal ini akan menguntungkan bagi investor untuk menempatkan kelebihan dana di AS daripada deposito di Inggris. Peluang arbitrase yang ada menghasilkan aliran dana dari deposito berjangka Inggris ke deposito berjangka AS. Menurut IRPT, aliran dana ini akan dengan cepat mendorong nilai tukar dolar AS pound Inggris hingga peluang keuntungan potensial dari simpanan AS dihilangkan. Implikasi IRPT adalah bahwa dalam pasar yang kompetitif untuk simpanan, pinjaman, dan valuta asing, peluang keuntungan potensial dari investasi luar negeri bagi pengelola LK cenderung kecil dan cepat berlalu. Pelanggaran IRPT jangka panjang kemungkinan besar terjadi hanya jika ada ketidaksempurnaan besar dalam simpanan internasional, pinjaman, dan pasar keuangan lainnya. Selanjutnya, misalkan pada akhir 2014, stimulus moneter yang dilakukan oleh Bank of Japan dimaksudkan untuk menghasilkan yen yang lebih murah. Dengan demikian dolar yang lebih kuat. Langkah tersebut menyebabkan harga pasar obligasi AS naik dan imbal hasil obligasi menurun. Pedagang mata uang asing meminjam yen dengan suku bunga yang sangat rendah atau mendekati nol, yang dikonversi ke dolar dan diinvestasikan ke dalam Departemen Keuangan AS dengan hasil yang jauh lebih tinggi daripada biaya bunga untuk yen yang dipinjam. Pengembalian ini mendorong harga obligasi AS. Selama yen tidak naik nilainya, trader memperoleh keuntungan besar, terutama mereka yang menggunakan leverage tertinggi. Terima kasih Naufal, Fadil, serta Nadia. Sebelumnya, apakah dari teman-teman ada tambahan atau kekurangan dari penjelasan kami atau ada yang kurang? Nah, mungkin
Oh, oh iya, kemarin kita mendapatkan satu soal dari Pak Spanta, yaitu maximum pension fund attempting to manage on the bond portfolio under its management. The fund has identified 3 bonds that have 5-year maturities and trade at yield to maturity of 9%. The bond differ only in that the coupons are 7%, 9%, and 11%. What is the duration of each bond? Untuk menghitung itu, kita menggunakan duration sama dengan sigma dalam kurung T kali CFT per P. Lalu dari perhitungan yang pertama, bond 1 coupon rate-nya 7%, lalu yield to maturity-nya 9%. To calculate the cash flow, we need to consider that the bond pays annual coupon. Therefore, each year the bond will pay 7% of its face value as a coupon at the end of the 5th year. It will also repay the face value. Jadi pada tahun pertama cash flow-nya itu 0,07 dikali face value, di tahun kedua dikali 0,7 hingga tahun kelima. Jika kita asumsikan face value-nya itu sebesar $100, maka cash flow pada bond 1 akan menjadi $7 hingga tahun kelima ditambah $100, sehingga totalnya menjadi 107. Lalu jika maturity-nya 9%, cash flow-nya pada bond dengan rumus sama dengan P sama dengan CF1 dibagi 1 plus YTM dikali 1 ditambah CF2 dikali 2 hingga sama seperti itu hingga CF5, di mana akan menghasilkan using a financial calculator or spreadsheet. The calculated price is approximately 97,87. Lalu dengan kita duration bondnya yaitu 0,071 ditambah 0,142 ditambah 0,213 ditambah 0,284 tambah 5.493 sama dengan 6.203 tahun. Perhitungan pada bond kedua juga sama, tapi dengan coupon rate sebesar 9% dan yield maturity-nya 9%, sehingga pada cash flow untuk bond kedua pada tahun kelima yaitu sebesar $109. Lalu itu juga sama di bond ketiga sebesar 100 dengan asumsi $100 dan pada tahun kelima sebesar $111. Apakah ada tambahan dari teman-teman selain itu? Sepertinya sudah cukup. Cukup, Ja. Baik, karena sudah tidak ada tambahan dari teman-teman, mungkin materi malam hari ini saya cukupkan. Sekiranya ada pertanyaan atau ada kekurangan bisa langsung chat di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, serta subscribe. Selamat beraktivitas esok pagi. Sampai jumpa. Selamat malam.